Assalamualaikum Sobat Mais Remai. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, Mais Remai akan menceritakan kisah seorang soleh yang bermimpi bertemu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman dulu, ada seorang saleh bermimpi. Pada malam pertama mimpi, ia bertemu Kanjeng Nabi Muhammad. Dalam mimpinya, Kanjeng Nabi berkata, "Ya Fulan, pergilah ke Mekah, carilah si Fulan bin Fulan, yang ada di perkampungan sekitar Mekah." Tapi orang saleh itu tidak menghiraukan mimpinya. Pada malam kedua, orang saleh itu bermimpi lagi bertemu Kanjeng Nabi. Mimpinya persis seperti pada malam pertama. "Ya Fulan, pergilah umrah, pergilah ke kampung di sekitar kota Mekah. Carilah Fulan bin Fulan, kabarkan kabar gembira kepadanya bahwa ia adalah calon penghuni surga," kata Kanjeng Nabi dalam mimpinya. Orang saleh itu pun kembali tidak menghiraukan mimpinya. Pada malam yang ketiga kalinya, dia bermimpi lagi ketemu Kanjeng Rasul. "Ya Fulan, sampaikanlah ke Fulan bin Fulan yang ada di sekitar perkampungan kota Mekah, kabarkanlah kabar gembira bahwa sesungguhnya ia adalah calon penghuni surga," kata Kanjeng Nabi lagi dalam mimpinya. Setelah bermimpi 3 kali berturut-turut ketemu Kanjeng Nabi, orang saleh itu pun bergegas pergi umrah ke kota Mekah. Setelah selesai ibadah umrah, orang soleh itu lalu mencari perkampungan yang dimaksud Kanjeng Rasulullah dalam mimpinya. Sesampai di perkampungan, orang soleh itu yang dilihat wajah-wajah orang ahli ibadah, wajah-wajah orang-orang beriman, terpancar dari wajah orang-orang cahaya ibadah, cahaya zikir dan cahaya wudhu. Sejenak orang saleh berkata dalam hati, "Inilah kampung yang sedang saya cari." Dia terus mencari dan bertanya ke sana kemari. Setelah ketemu sama orangnya, ternyata yang dia temui adalah orang yang berwajah biasa, bahkan wajahnya sangat menakutkan, tidak terpancar cahaya ibadah, dan tidak pula terpancar cahaya keimanan. Akan tetapi, orang saleh itu berkata dalam hatinya, "Saya harus husnuzan, berpikir positif, jauh-jauh kemari, bukan untuk mencari kesalahan orang lain. Hanya menyampaikan kabar gembira dari Kanjeng Nabi, bahwa ini orang adalah calon penghuni surga." Sesaat setelah bertemu si Fulan, si Fulan bertanya, "Siapa Anda? Ada maksud apa datang ke rumah saya?" "Saya kemari menyampaikan salam dari Kanjeng Nabi, untuk menyampaikan kabar gembira, bahwa sesungguhnya engkau adalah calon penghuni surga," kata orang soleh. Mendengar itu, penghuni rumah itu tertawa dan tidak percaya. "Anda pastinya tukang bohong. Ataukah Anda salah alamat?" Si Fulan berkata kembali, "Saya ini orang paling berdosa di kampung ini, tukang maksiat. Mungkin yang Anda maksud orang lain, orang di luar sana banyak sekali orang ahli ibadah." Orang soleh lalu menjawab, "Saya baru selesai menjalankan ibadah umrah, tidak mungkin saya berdusta dan ini juga pesan dari Kanjeng Nabi lewat mimpi saya." Lalu orang saleh itu mengajak si Fulan untuk pergi umrah ke Masjidil Haram. Si Fulan pun kaget, "Saya seumur hidup tinggal di sini, tak pernah melihat Ka'bah, tak pernah datang ke Masjidil Haram," kata si Fulan. Saat di perjalanan ke Makkah, orang saleh sangat penasaran kepada si Fulan, lalu bertanya kepada si Fulan ahli surga yang disebut Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hai si Fulan, BDW apa sih amalanmu sehingga engkau mendapatkan kabar gembira dari Kanjeng Nabi?" tanya orang soleh. Si Fulan menjawab, "Saya punya tetangga, dia punya anak, tetapi suaminya sudah meninggal. Akhirnya pendapatan saya, setiap bulan saya ikhlas bagi 2. Sebagian untuk kebutuhan keluarga saya, dan sebagian lagi untuk anak-anak yatim tetangga saya tadi," kata si Fulan. Ketika sesampai di kota Mekah, si Fulan baru pertama kali melihat Ka'bah, dan ia pun langsung menangis.
Orang saleh berkata, saya dan orang-orang di sekitar juga ikut menangis, bukan karena terharu melihat Ka'bah, akan tetapi terharu melihat si fulan terus menangis, merindukan ketika memandang Ka'bah dengan penuh mahabbah mencintaan. Saat si fulan melakukan tawaf sa'i, kemudian bersujud, ketika sujud barulah tangisannya terhenti. Subhanallah, ternyata si fulan menghembuskan nafas terakhir di sini. Meninggal husnul khatimah saat pertama kali sujud menghadap Ka'bah di Masjidil Haram. Orang saleh itu pun sontak langsung kaget, karena penyebab masuk surga bukanlah imamah yang besar, bukan sebab alim, bukan ibadah puasa yang banyak, bukan sebab pintar ceramah, bukan banyak haji dan umrah, bukan banyak jabatan yang tinggi. Si fulan inilah penghuni surga yang disebut oleh Kanjeng Nabi Muhammad dalam mimpi orang saleh tersebut. Dalam kisah ini, kita dapat pelajaran bahwa sebab seseorang masuk surga ternyata bukan karena banyak haji, banyak umrah, banyak berzikir, puasa dan lain-lain. Dalam kisah ini, bukan bermaksud mengecilkan amalan kebaikan tersebut, melainkan karena amalan soleh yang kecil yang membantu anak yatim walaupun tetangganya sendiri. Semoga Allah memberikan jalan kebaikan kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.